Perkenalkan, nama lengkap saya Agnes Nurfaiza Koban, NIM 1943089, Prodi Teknik Informatika, dengan judul penelitian Cummins Clustering untuk Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di Kota Samarinda. Pada penelitian ini, metode yang saya pakai adalah Knowledge Discovery in Database, atau yang disingkat dengan KDD. Untuk tahapan pertama pada metode ini adalah data selection atau seleksi data. Untuk seleksi data itu sendiri yang saya lakukan adalah memilih data apa saja yang akan dipakai atau yang bisa digunakan untuk proses analisis ini. Dari total 31 atribut, hanya 8 atribut yang saya gunakan. Di antaranya yang pertama bentuk geometri, yang kedua kondisi permukaan jalan, yang ketiga kemiringan jalan, 4 kondisi cahaya, 5 cuaca, 6 usia, 7 perilaku, 8 jenis kelamin. Tahap kedua yaitu pre-processing and cleaning data. Pada tahap ini, saya membuang data yang tidak konsisten atau data yang rusak atau ada baris kosong di dalam data yang tidak bisa digunakan agar proses analisis ini bisa berjalan dengan baik. Tahap ketiga yaitu transformasi data. Pada tahap ini saya mengubah data yang awalnya berbentuk teks menjadi data numerik atau angka. Kenapa demikian? Karena algoritma tersebut hanya dapat melakukan perhitungan terhadap data yang bersifat numerik. Setiap kategori saya beri bobot, misalnya untuk atribut kondisi cahaya kategorinya ada cahaya terang, gelap, samar, atau redup, dan tidak diketahui. Berdasarkan kategori yang ada di dalam data, ada data tidak diketahui. Untuk bobot cahaya terang, bobotnya paling tinggi. Kenapa demikian? Karena pengaruhnya lebih besar di dalam data itu. Mengapa saya memberikan bobot lebih tinggi kepada kondisi cahaya terang? Karena pengaruh dari cahaya terang lebih besar pada tingkat kecelakaan atau yang ada di dalam data tersebut. Tahap keempat yaitu data mining. Pada tahap ini, proses yang saya gunakan untuk menerapkan algoritma Cummins terhadap data yang sudah saya proses sebelumnya. Untuk sebelum menerapkan algoritma Cummins, yang pertama saya cari dulu nilai K menggunakan metode ELBO. Hasilnya di sini adalah 4 cluster atau K sama dengan 4. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai K, maka saya langsung menerapkan algoritma Cummins. Nah, untuk hasil dari penerapan algoritma Cummins tersebut, saya mendapatkan 4 cluster dengan nilai. Hasil pengolahan data menggunakan algoritma Cummins menunjukkan bahwa data kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda berhasil dikelompokkan menjadi 4 cluster berdasarkan 2 variabel, yaitu variabel lingkungan atau X dan variabel manusia atau Y. Setiap cluster memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan posisi dan data pada grafik. Cluster 1 berada pada nilai faktor manusia yang tinggi dan faktor lingkungan yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok didominasi oleh kejadian kecelakaan yang dipengaruhi oleh faktor manusia, seperti kurangnya konsentrasi, tidak tertib, atau kelelahan. Untuk cluster 2 berada pada nilai faktor lingkungan yang tinggi, tetapi faktor manusia cenderung sedang hingga rendah. Artinya kelompok ini menunjukkan kecelakaan yang lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, misalnya cuaca saat itu sedang hujan, atau kondisi jalannya berlubang, seperti itu. Nah, klaster 3 berada di nilai faktor lingkungan dan faktor manusia yang sama-sama tinggi, karena nilainya di sini 3,93 dan 3,83. Dua-dua nilai ini sangat tinggi dibanding nilai-nilai yang lain. Untuk klaster 4 berada di nilai faktor lingkungan yang relatif rendah hingga sedangkan faktor manusia bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa kecelakaan pada kelompok ini cenderung memiliki pengaruh lingkungan yang lebih kecil dibandingkan klaster lainnya. Tahapan selanjutnya yaitu interpretation atau evaluasi. Untuk mengevaluasi hasil clustering, maka saya menggunakan 3 metrik evaluasi, yaitu Silhouette Score, Davis-Bouldin Index, dan Kalinski-Harabatz Index atau CHI. Hasil dari penelitian ini memperoleh nilai Silhouette Score sebesar 0,4684. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil clustering memiliki struktur cluster yang cukup baik. Untuk hasil dari nilai Davis-Bouldin Index sebesar 0,7955. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 1, maka menunjukkan bahwa setiap cluster memiliki tingkat kemiripan yang tinggi di dalam cluster dan memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan cluster lainnya. Nah, terakhir, nilai Kalinski sebesar 119,5000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil clustering memiliki pemisahan cluster yang baik dan tingkat kesamaan data di dalam masing-masing cluster